Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Ketua Orgatrans di Samarinda, Kalimantan Timur tewas di tangan rekannya saat kopi di warung. Ratusan pecinta sepak bola di Kaltim gelar aksi keprihatinan dengan renungan, berdoa, dan tabur bunga. Mereka pun mengecam tindakan aparat. Dampak kenaikan harga BBM menyebabkan harga tiket Damri di Kabupaten Berau melonjak. Inafis Polresta Samarinda Selasa sore diterjunkan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara kematian Kamariono, Ketua Orgatrans Kaltim di sebuah warung di kawasan Jalan Kemangi, Sungai Kunjang. Pemilik warung menyatakan awalnya 5 supir angkutan bandara duduk dan makan di warungnya. Tak lama kemudian korban terlibat adu mulut dengan rekannya bernama Pak Harudin. Hingga akhirnya korban tersungkur setelah kepalanya dipukul Pak Harudin. Rekan lainnya buru-buru membawa korban ke rumah sakit saat melihatnya terluka. Korban ngapain tadi? Makan. Lagi makan. Terus tiba-tiba ribut gitu? Iya. Sesama teman berarti ya? Iya. Sesama teman. Memang sering di sini, di warung sini mereka bertiga itu. Oh, iya. Oh, teman sendiri nih ya? Iya. Oke, siap. Mas, tiga-tiganya nih profesinya apa biasa kalau nongkrong sini? Profesinya sehari-hari? Itu supir taksi. Supir angkot ya? Lagi ngumpul ngopi bareng gitu. Terus cekcok ya? Cekcok. Penyebabnya nggak tahu ya? Penyebabnya masih belum tahu. Yang meninggal ini koordinator katanya? Yang meninggal ini ketua orgatrans. Ketua Orgatrans dan anggotanya ya? Iya. Oke, siap. Makasih Bang. Nama anggotanya siapa? Si Herman, Pak. Si Herman. Pelaku. Siap, makasih Bang. Iya. Tapi mereka terlibat berdua aja bang ya? Iya, berdua. Beberapa barang bukti sudah disita polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara 1 saksi masih dicari oleh polisi, sedang 3 lainnya masih dimintai keterangan. Yang diamankan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat. Pisau lipat, Pisau lipat ya? 1 buah kunci mobil Hilux. Kemudian HP korban, dompet korban. Pelaku sudah diamankan Pak? Pelaku sementara alhamdulillah sudah kita amankan. Berapa orang, Pak? Sementara saksi, Saksi udah berapa yang diperiksa? saksi sementara ada 3. 3 ya? Masih kita cari saksi lagi 1. Oke. Sudah menuju ke kantor. Ya, makasih Bapak. Penyebabnya belum Pak ya? Penyebabnya masih belum, masih kita mendalami saksi-saksi. Hingga Selasa malam, jasad korban masih di rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tanah lapang di areal perumahan PKL Sungai Kapi, Sambutan Samarinda inilah yang pada Selasa siang disasar lurah bersama tentara dan polisi serta Satpol PP. Lahan ini jadi perhatian menyusul beredarnya isu yang menyatakan areal tersebut kerap tercemari limbah minyak solar. Tim kecewa karena limbah yang dimaksud tidak ditemukan. Mereka hanya melihat lahan kosong yang terdapat semenisasi untuk lapangan voli. Yang mengklarifikasi kan wartawan, Pak. Ya alhamdulillah aktivitas hari ini kita ke lapangan sesuai dengan laporan masyarakat bahwasannya terindikasi pembuangan limbah di RT 11 Perum PKL. Nah, sejauh ini kita lihat bersama-sama, kita di sini ada aparat perangkat kelurahan, Babinsa, Babin Kamtipmas, Forum RT dan ketua RT setempat. Nah, kita lihat bersama alhamdulillah tidak ada di lapangan, tapi yang bagaimanapun laporan kita tetap tindak lanjuti.
Hal serupa juga disampaikan warga. Mereka juga heran oleh kemunculan isu tersebut. Meski begitu, warga membenarkan jika lahan tersebut di saat tertentu dijadikan tempat parkir beberapa kendaraan milik warga setempat. Ya biasa tempat parkir aja Pak. Apa itu kendaraan apa Pak? Parkir kayak truk ya, mobil biasa yang dekat-dekat rumah-rumah sini aja yang parkir. Ya. Memang nggak ada kayak limbah atau apa, Nggak nggak ada aktivitas Pak ya? Nggak ada limbah apa-apa, nggak ada aktivitas lain lagi, cuma parkir aja. Nah Pak, dengan kedatangan pemerintah ini kayak lurah atau apa, kaget nggak Pak? Ya terkejut Pak, tiba-tiba datang Babinas, Pak Lurah. Ya kita terkejut, ada apa? Meski tidak menemukan indikasi pembuangan limbah solar, warga dan ketua RT diminta tetap memantau lokasi tersebut. Jika menemukan indikasi pembuangan limbah, mereka diminta segera melapor. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Nelayan-nelayan tradisional di Kabupaten Berau hingga kini masih resah akibat aktivitas pencarian ikan dengan menggunakan peralatan terlarang seperti racun dan bom ikan. Benda-benda tersebut meresahkan karena membunuh semua jenis ikan, dan itu akan mempengaruhi pendapatan nelayan. Tidak hanya nelayan, Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Redep menegaskan hal serupa. Hanya saja, ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan. Kewenangan Pemkab hanya melaporkan pelanggaran tersebut ke pemerintah provinsi. Kita tetap melakukan pengawasan, lalu pelaporan kita lakukan ke Provinsi Kalimantan Timur. Itu tadi kata Dinda tadi bahwa itu memang bukan ranahnya kita, tapi bagaimanapun kita tidak bisa juga lepas tangan begitu aja karena itu memang perairan Kabupaten Berau yang terus kita berikan support dan kita berikan laporan ke Berau. Dan itu terus sudah kita lakukan terus. Mungkin upaya meminta ke provinsi seperti permintaan Pemkab untuk mengembalikan kewenangan daerah, mungkin khususnya yang berkaitan langsung dengan daerah Pak, bersinggungan langsung misalnya kewenangan perikanan kelautan pengawasannya Pak. Kita sih tidak sampai pada tahapan itu, karena memang itu kan ranahnya provinsi dan nasional. Jadi kita lebih pada menjalankan regulasi yang ada. Agar penghasilan nelayan di Berau meningkat, pemerintah kabupaten meminta kepada Pemprov Kaltim meningkatkan pengawasan agar pencurian dan pencarian ikan menggunakan peralatan terlarang tidak lagi terjadi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ketua Orgatrans di Samarinda, Kalimantan Timur tewas di tangan rekannya saat kopi di warung. Ratusan pecinta sepak bola di Kaltim gelar aksi keprihatinan dengan renungan, berdoa, dan tabur bunga. Mereka pun mengecam tindakan aparat. Dampak kenaikan harga BBM menyebabkan harga tiket Damri di Kabupaten Berau melonjak. Ratusan pecinta sepak bola di Kalimantan Timur Senin malam berkumpul di Komplek Gor Segiri, Samarinda. Mereka datang dari beberapa daerah seperti Samarinda, Kukar, dan Balikpapan. Tujuannya untuk mengungkapkan duka cita atas peristiwa yang menimpa ratusan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Para supporter ini mengakhiri kegiatannya dengan doa bersama dan tabur bunga di atas kain bertuliskan "Duka kamu, duka kami". Indonesia.
Wujud kita untuk berduka ya, teman kita Aremanika. Indonesia berduka, supporter berduka. Jadi kita gelar ini adalah supaya tidak terulang lagi. Dan supaya ada harmonisasi ya antara PSSI, dalam hal ini Panpel, Deputi Liga, dan dari kepolisian. Selama ini saya tidak pas masing-masing klaim Panpel yang menguasai semua aturan di pertandingan ya. Tapi satu polisi juga diatur sendiri. Nah inilah momennya di mana wilayahnya PSSI atau Panpel, di mana wilayah kepolisian, agar nggak terjadi ini. Contohnya statuta FIFA melarang itu gas air mata. Ini sebenarnya momentum kita seluruh supporter Indonesia untuk berbenah, untuk saling menghargai, melupakan masa lalu. Mari kita membuka lembaran baru untuk kedepannya lebih baik. Saya selama ini misi saya di Pusamania untuk menjadikan Samarinda ini sebagai surganya supporter Indonesia. Di Samarinda 3 Oktober 2022 ini merupakan momen kita bersama Asosiasi Supporter di Kaltim mengutuk keras terjadinya tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan, Malang. Oleh sebab itu, marilah kita buka lembaran baru ini dan cukup yang terakhir kali di Malang, jangan ada lagi di Indonesia. Marilah kita jadikan momen Suhada Arema sebagai inspirasi kita bahwa supporter itu adalah bersaudara. Agar kejadian serupa tidak terulang, mereka meminta agar polisi tidak lagi membawa gas air mata di lingkungan stadion. Polisi dan panitia pun harus jelas tugas dan tanggung jawabnya saat pertandingan berlangsung. Para supporter berharap peristiwa di Malang menjadi yang pertama dan terakhir di persepakbolaan Indonesia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Aksi solidaritas dan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa ratusan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang juga dilakukan pecinta sepak bola di Balikpapan. Suasana berkabung itu dilakukan para supporter dengan menyalakan 1000 lilin di halaman gedung KNPI. Dalam suasana duka, para supporter meminta agar jatuhnya korban dalam peristiwa memilukan di Stadion Kanjuruhan diusut secara tuntas. Mereka juga mengecam tindakan aparat yang telah menembakkan gas air mata hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita berharap, pasti ya, kita sangat berharap hal-hal yang seperti yang kemarin itu sangat tidak pernah terjadi dan terulang lagi. Kita semua pasti akan mengutuk yang hal itu. Dan pasti kita tuntutnya seperti yang dibacakan tadi adalah untuk mengusut tuntas. Dan kejadian ini kita berharap, semua berharap bahwa solidaritas supporter yang seperti ini, persaudaraan supporter seperti ini akan selalu terjaga untuk kedepannya. Sepanjang liga ini masih berlanjut, insya Allah kita berharap kita akan selalu bersaudara. Gas air mata itu tidak diperbolehkan untuk ditembakkan di tribun gate 3, gate 4 itu. Saya tahu persis di sana itu adalah supporter keluarga yang membawa anak, yang membawa istri. Saya tahu. Aksi ini malam melakukan apa aja, Bang? Malam ini kita menyatakan bahwa Balikpapan tetap satu untuk Arema. Persaudaraan yang nomor 1, Indonesia. Selain mengutuk penembakan gas air mata, supporter dari Balistik Balikpapan, The Messman, Viking, Bonek, hingga Aremania berharap tragedi ini tidak lagi terulang. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Angka pencari kerja di Kutai Kartanegara tahun 2022 tinggi. Angka ini diprediksi akan tetap tinggi karena dari 2.809 pencari kerja hanya tersedia 823 lowongan. Sebagian dari pencari kerja ini ternyata minim keahlian, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Dinas Tenaga Kerja yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu memastikan bahwa mereka sudah berupaya meningkatkan keahlian pencari kerja.
Dinas ini pun memberi kemudahan bagi pencari kerja untuk mendapatkan kartu tanda pencari kerja. Siapkan kerja itu kurang lebih totalnya 2.809 pencakar. Lowongan yang tersedia itu kurang lebih 823 loker. Seperti saya katakan tadi bahwa kendalanya adalah kenapa tidak bisa terserap loker itu, karena salah satu kendalanya para pencari kerja belum memiliki sertifikasi kompetensi. Seorang pencari kerja di Kutai Kartanegara menyatakan kartu pencari kerja dibuat untuk kemudahan saat melamar pekerjaan. Terkait pelatihan, pencari kerja ini memastikan bahwa dirinya belum pernah mendapat pelatihan apapun dari Dinas Tenaga Kerja. Terus apa kartu kuning? Oh, itu kartu apa tuh? Kartu untuk kerja, lamaran kerja. Rencananya mau ngelamar di mana? Di perusahaan. Di tambang. Untuk pelayanan di ini. Baik. Ya. Ramah orang. Ya. Iya. Pengurusannya gimana? Secara online apa langsung? Online. Ya. Online dan langsung tadi sekalian. Berapa lama ngurusnya di situ, Mas? Enggak sampai setengah jam. Oh, iya. Ada ikut pelatihan, Mas? Belum ada. Belum pernah ikut pelatihan. Ini rencananya mau ngelamar di bidang apa, Mas? Operator DT. Untuk memenuhi keinginan pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan tahun 2023 akan kembali menggelar pelatihan sesuai kebutuhan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ketua Orgatrans di Samarinda, Kalimantan Timur tewas di tangan rekannya saat kopi di warung. Ratusan pecinta sepak bola di Kaltim gelar aksi keprihatinan dengan renungan, berdoa, dan tabur bunga. Mereka pun mengecam tindakan aparat. Dampak kenaikan harga BBM menyebabkan harga tiket Damri di Kabupaten Berau melonjak. Angkutan darat dengan bis Damri dari Terminal Tanjung Redep saat ini sudah memberlakukan tarif baru pada penumpang untuk rute Tanjung Redep Samarinda dan Tanjung Redep Tanjung Selor. Kebijakan untuk menaikkan tarif itu menyesuaikan harga BBM solar bersubsidi yang sudah dinaikkan oleh pemerintah. Tarif Tanjung Redep Samarinda yang semula Rp275.000 menjadi Rp300.000 per penumpang. Sedangkan jurusan Tanjung Selor Samarinda menjadi Rp438.000 dari sebelumnya Rp365.000 per penumpang. Sementara untuk tarif bis perintis dari Tanjung Selor Tanjung Redep belum mengalami kenaikan dan tetap Rp50.000 per penumpang. Kenaikan tersebut menyebabkan jumlah penumpang menyusut hingga 50%. Pengaruhnya ke penumpang yang tadinya lumayan, untuk saat ini dalam beberapa bulan ini jalannya agak berkurang sih, tapi mudah-mudahan ke depannya dengan penyesuaian ini penumpang juga bisa mengerti. Harganya 330. 330. Ya, dari awal berapa, Pak? Dari awal 275. Kenaikannya itu sekitar 55.000. 55.000. Kalau dari Berau Tanjung Selor, Pak? Kalau dari Tanjung Selor ini bisnya ada 2, Mas. Oh, gitu. Jadi dari Tanjung Selor itu lain lagi, itu bisnya bis perintis, itu tidak ada kenaikan, tetap harga 50.000. Kalau rute Tanjung Selor Berau itu beda lagi harganya, 438.000. Meski berdampak terhadap jumlah penumpang, pengelola bis Damri yakin
Kondisi ini akan stabil setelah warga terbiasa oleh kenaikan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Harga eceran telur di Pasar Kelandasan Balikpapan tidak terpengaruh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Terbukti telur yang biasa dijual dengan harga Rp57.000 per piring, kini menjadi Rp50.000 atau turun Rp7.000 per piringnya. Bahkan sebagian pedagang menjual dengan harga Rp48.000 per piring telur. Penurunan harga jual telur yang sudah berlangsung sepekan ini ikut mempengaruhi penjualan. Pedagang yakin penurunan harga telur ini merupakan dampak melimpahnya pasokan dari Jawa. Sudah turun. Ya. Satu piring berapa sekarang paling murah? Paling murah ada yang 50, 53, 55. Kalau kemarin waktu mahal berapa? Paling murah 57. 57 paling murah. Paling Sekarang murah 50. Sekarang 50. Kalau per butirnya berapa? Berarti 1.700 paling murah. Paling murah. Paling besar? Yang paling mahal? besar kemarin, sekarang bisa 19, 18. Berarti ini mulai stabil, Pak ya? Ya, stabil. Kalau dia sudah ada 1.700 stabil. Paling kecil 1.600. Itu berapa berarti satu piring, Mbak? 48 ya. Itu sudah berapa lama turun kita nih, Mbak? Baru aja, Om. Berapa hari? 4 hari. Tapi memang pasokan banyak sudah ya? Kurang tahu, kemarin kan dari Surabaya doang beli sama Pemdat swasta. Jadi stoknya habis ya. Kondisi menggembirakan ini diharapkan terus bertahan agar pendapatan pedagang kembali meningkat setelah sebelumnya sempat cemas akibat kenaikan harga yang cukup tinggi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pembatas jalan atau road barrier yang dipasang di Simpang 3 Jalan Pahlawan, Kesuma Bangsa dan Bayangkara ini menyebabkan pengendara tak lagi bisa leluasa menyalip kendaraan yang ada di depan maupun samping. Arus lalu lintasnya pun diubah. Kendaraan dari arah Bayangkara yang biasa tetap melaju menuju ke Jalan Pahlawan kini harus mengikuti isyarat lampu merah. Karena rambu tersebut baru dipasang, sejumlah pengendara tetap melajukan kendaraannya meski lampu merah menyala. Guna menghindari kecelakaan, seorang petugas keamanan dari salah satu hotel turun tangan membantu pengaturan arah lalu lintas. Sebenarnya bagus, jadi menghindari angka kecelakaan yang menyebabkan kematian yang sering kali terjadi di persimpangan, terutama di Jalan Pahlawan ini. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya bagus, cuma sosialisasi ke masyarakat aja yang perlu ditingkatkan lagi. Dari Dinas Perhubungan Samarinda diketahui pembatas jalan itu dipasang guna mengurangi angka kecelakaan. Untuk saat ini pemasangan road barrier atau pembatas jalan ini masih bersifat uji coba. Ini juga dalam rangka karena banyaknya kendaraan, waktunya juga tidak menentu yang masuk menuju ke Hotel Mesra ini. Kalau kemarin dari catatan memang terdapat beberapa kali terjadi kecelakaan yang cukup rawan dan agak fatal. Sehingga kita upayakan pengaturan lalu lintas ini tidak terjadi titik temu atau crossing atau konflik di daerah simpangan ini. Sehingga kami melakukan pengaturan untuk semua kendaraan agar mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Yang terutama dari jalan arah Bayangkara. Bayangkara menuju ke Kesuma Bangsa itu mengikuti isyarat lampu. Dari kamera pengawas milik Dinas Perhubungan, terlihat arus lalu lintas dari 3 arah yakni Kesuma Bangsa, Pahlawan, dan Bayangkara di jam-jam tertentu sangat padat. Kepadatan meningkat karena aktivitas SPBU persis di simpang jalan. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.